Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Pastor Heron Malingkas. Kembali lagi pada saat ini saya akan menyampaikan akan firman Tuhan. Akan tetapi sebelum saya akan memberitakan firman Tuhan ini, saya undang untuk kita berdoa sebentar. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan, karena Engkau mempercayakan hamba-Mu untuk memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran-Mu. Mari Tuhan berkati hamba-Mu. Urapilah dan sembunyikanlah belakang salib-Mu sehingga terang Kristus saja yang bercahaya di tengah-tengah kami semua yang menyaksikan akan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan dimanapun berada, firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam kitab Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-14. Bunyinya, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapakah yang dapat memulihkan semangat yang patah? Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa semangat adalah kekuatan yang ada di dalam diri seseorang untuk memampukan dia menghadapi akan beban hidup, menghadapi akan penderitaan dan juga pergumulan serta persoalan-persoalan. Akan tetapi sebaliknya, semangat yang patah akan membuat orang menjadi lumpuh dan tidak berdaya. Karena apa? Karena dia terbelenggu. Dia terhimpit oleh kesukaran penderitaan serta permasalahan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata dalam Amsal 24 ayat ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi ini yang menyebabkan ketika kita dihadapkan dengan kesesakan, maka kita akan menjadi lemah, kekuatan kita akan semakin kecil. Karena kita tidak memiliki semangat yang kuat di dalam menghadapi akan setiap proses kehidupan, yaitu penderitaan. Kita tahu bahwa persoalan permasalahan itu ada di mana-mana. Ada di sekitar kita. Dan kita harus mampu untuk menghadapi semuanya. Oleh sebab itu kita harus percaya bahwa ketika kita menghadapi akan proses kehidupan ini, ya kita harus bersungguh-sungguh. Ya, firman Tuhan berkata bahwa di dalam dunia ini kita dihadapkan dengan berbagai persoalan, termasuk menghadapi penganiayaan. Ya, Yohanes 16 ayat 33 menyebutkan bahwa dalam dunia ini kamu menderita aniaya. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi inilah dasar yang kita harus tahu. Kita percaya bahwa ada Tuhan yang akan memberikan kita kelepasan dari persoalan yang kita hadapi saat ini. Oleh sebab itu kita tetap terus percaya bahwa ketika kita berada di dalam lembah kekelaman, kata firman Tuhan, maka kita harus meminta pertolongan Tuhan. Kemudian kita harus tetap terus menjaga agar supaya kita tetap selalu memiliki semangat yang kuat. Kita harus tetap memiliki keteguhan iman sehingga kita dapat mampu untuk menanggung akan semua persoalan hidup. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa semangat ini adalah kekuatan yang daripada Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kita kekuatan agar supaya kita dapat menanggung semua persoalan permasalahan. Akan tetapi tentu saja kita harus bersungguh-sungguh. Kita harus mampu untuk dapat menjaga agar supaya kita tetap dalam keadaan kuat, dalam keadaan bersemangat. Karena semangat inilah akan juga menuntun kita untuk bisa meraih suatu kehidupan yang produktif, suatu kehidupan yang berhasil dan beruntung, kata firman Tuhan. Dan juga semangat adalah tangan untuk dapat juga meraih orang lain. Sehingga kita juga dapat menolong orang lain yang membutuhkan akan pertolongan dari kita. Sehingga semangat yang kita miliki, yang adalah tangan untuk meraih dan menolong orang lain juga yang membutuhkan kekuatan, membutuhkan semangat daripada kita,
maka mereka pun ikut mendapatkan dampak positif dari semangat yang kita peroleh. Karena kita harus menyadari bahwa di dalam dunia ini tentu saja persoalan permasalahan itu selalu ada dan terus mengikuti akan langkah hidup kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa baik hari mujur maupun hari malang sudah dijadikan sama oleh Tuhan. Jadi tetap di mana ada kehidupan yang baik, di situ juga ada suatu kehidupan yang tidak baik. Ya, di mana ada kehidupan yang mujur, di sana juga ada kehidupan yang malang. Oleh sebab itu kita tidak akan bisa dapat menghindari untuk memperoleh kehidupan yang baik-baik saja dalam dunia ini. Karena sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita wajib untuk menanggung akan segala penderitaan. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang mengikuti aku, dia harus memikul salibnya. Dia harus memikul salibnya. Dengan demikian kita akan berlayak, kata firman Tuhan. Dan juga kita harus menyadari bahwa ketika kita dihadapkan dengan persoalan dan penderitaan, tentu saja Allah tahu bahwa kita ini mampu untuk menghadapinya. Kita mampu untuk memikul akan beban penderitaan itu. Karena jelas firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan biasa yang akan kita alami tidak akan melebihi daripada kekuatan kita manusia. Jadi penderitaan itu tidak akan melampaui akan kekuatan kita. Artinya kita dapat menanggung akan semuanya itu. Asalkan kita berserah kepada Tuhan. Kita tetap selalu meletakkan kekuatan Tuhan di dalam diri kita, di dalam iman kita. Sehingga kita bisa dapat mampu untuk dapat melampaui akan setiap proses kehidupan. Setiap ujian-ujian yang dihadapkan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu semangat ini adalah anugerah dan kuasa Allah di dalam diri kita untuk supaya kita tetap bertahan di dalam dunia ini dengan berbagai permasalahan yang ada. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang kedua bahwa berbahagialah apabila kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena dengan pencobaan kita akan memperoleh ketekunan dan kita akan memperoleh buah yang matang sehingga kita menjadi sempurna. Kata Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang kedua sampai yang keempat. Jadi ketika kita dihadapkan dengan penderitaan persoalan ini adalah suatu bagian proses, suatu pembentukan akan iman kita. Sehingga iman kita menjadi kuat, menjadi sempurna bagaikan buah yang matang, kata firman Tuhan. Dan di dalam Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga sampai yang kelima mengatakan bahwa ketika kita dihadapkan dengan penderitaan, maka kita akan memperoleh, akan tahan uji. Kita akan semakin kuat terhadap benturan permasalahan. Kita tetap tak tergoyahkan. Karena apa? Karena ada kekuatan Allah di dalam diri kita. Karena kita melakukannya dan menghadapi dengan penuh semangat, disertai dengan iman yang teguh dan harapan kepada Tuhan. Itu yang akan membuat kita berhasil. Itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang produktif. Akan membawa kita kepada suatu kehidupan yang penuh keberuntungan. Jadi kita harus percaya bahwa di balik penderitaan-penderitaan yang saya dan saudara hadapi saat ini, ada merupakan suatu proses ujian dalam hidup kita. Firman Tuhan juga berkata bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Kita tetap terus memiliki semangat yang berkobar, roh yang menyala-nyala, dan kerajinan kita jangan pernah melemah, jangan kendor, melainkan tetap terus memiliki semangat yang kuat, semangat yang tinggi, sehingga kita bisa meraih suatu kesuksesan. Kita harus percaya bahwa Allah ada. Allah sanggup melepaskan kita dari apapun. Ada seorang penulis buku terkenal yang bernama Napoleon Hill. Dia berkata bahwa permasalahan kita tidak akan dapat menelan kita.
Karena apa? Karena kita adalah orang yang kuat. Karena ada kekuatan dan semangat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sehingga kita tak tergoyahkan oleh apapun. Baik beban kehidupan, penderitaan, tekanan, intimidasi, menghadapi akan kesusahan, kesukaran. Semuanya dapat kita hadapi dengan berkemenangan, kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Allah turut bekerja. Oleh sebab itu janganlah takut. Ya, firman Tuhan juga berkata bahwa di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita tidak akan terperosok ke jalan dunia ini. Karena terang Kristus akan menyinari akan perjalanan iman saudara-saudara. Asalkan kita terus berpaut dengan Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup ini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapakah yang dapat memulihkan semangat yang patah? Firman Tuhan juga berkata bahwa di dalam Amsal pasalnya yang ke-15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi kita harus bergembira. Kita harus bersemangat. Rasul Paulus berkata bahwa aku rela dan senang di dalam penderitaan, penganiayaan, kesukaran, dan kesulitan. Supaya di mana aku lemah, disitulah aku menjadi kuat. Aku senang dan rela hidup di dalam kesukaran penderitaan. Karena apa? Karena hati yang gembira akan membuat kita terus bersemangat dalam menapaki akan kehidupan dalam dunia ini. Dan juga hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Inilah yang menyebabkan banyak orang-orang Kristen, banyak yang percaya pada saat ini. Yang ketika mereka dihadapkan dengan persoalan permasalahan, maka kecillah kekuatan mereka. Maka kendorlah akan kekuatan mereka. Semangat mereka menjadi pudar. Sehingga mereka terbelenggu dan terhimpit oleh beban itu. Sehingga mereka tidak bertumbuh dan tidak berbuah, kata firman Tuhan. Mereka lama-kelamaan akan menjadi layu dan menjadi kering kemudian mati. Kehidupan rohani yang mati. Akan tetapi orang yang percaya yang sungguh kepada Tuhan, orang-orang yang memiliki semangat yang besar, mereka akan terus diberikan kemenangan. Karena hanya di dalam Tuhan saja kita akan memperolehkan kemenangan itu. Ya. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan. Ya, Dialah kota benteng kita, kubu pertahanan kita, bukit batu yang akan senantiasa memproteksi kita dari segala apapun yang membuat kehidupan kita tidak berdaya. Firman Tuhan berkata bahwa lihat aku melukis engkau di telapak tanganku dan tembok-tembokmu berada di ruang mataku. Jadi kita tidak perlu takut. Kita harus terus berdoa kepada Tuhan untuk meminta kekuatan. Kepada Tuhan mempertahankan akan semangat kita di dalam kita menghadapi akan setiap ujian kehidupan. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa kita akan berhasil dan beruntung perjalanan kita. Yosua pasal 1 ayat 8. Kita akan sukses, kita akan meraih suatu keberuntungan, kita akan memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu, marilah kita tetap semangat, percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Tetap semangat dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.